kondisi di mana orang tidak puasa tapi dia sopan, Betul. ya, menghargai orang lain. Tapi di sisi lain ada orang yang berpuasa tapi dia menyakiti. Pada kondisi ini tentu saja saya melihat itu sebagai sebuah fenomena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara. Wah, tidak terasa kita bertemu lagi di dalam podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Hari ini senang sekali rasanya karena aku dapat menemani teman bicara untuk ngabuburit lagi di podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Nah, kita hari ini akan sharing-sharing tentunya buat menemani kamu budi teman-teman di rumah atau dimanapun itu, yang dimana tema pembahasan kali ini yaitu tentang berpuasa tanpa panggung. Nah, buat teman bicara yang lagi nonton boleh di subscribe, like dan juga share ya. Buat kalian yang lupa, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, aku Amelia Agustina. Di sini aku tidak sendiri, bersama Aku Muhammad Irfan Maulana dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, Kak Irfan, kita hari ini akan sharing-sharing tentunya ya. Sekali ya. Nah, tema pembahasannya kira-kira apa nih Kak Irfan hari ini? Untuk pembahasan pada sore hari ini akan menemani kita bincang-bincang gitu. Tentunya sangat menarik. Yaitu ada tema puasa tanpa panggung. Gitu. Wah. Jadi di mana puasa ini tidak perlu kita perlihatkan. Oke, nah ngomong-ngomong tentang puasa, pasti kita juga ditemani dengan narasumber yang luar biasa dong, yang udah pakarnya bahasanya ya. Ada siapa Kak Irfan? Nah, untuk narasumber pada sore hari ini ada Ibu Dr. Haja Ratna Puspitasari, MPD ya. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore, apa kabar teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Teman-teman bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Semoga diperlancar ya Ibu ya. Ibu tadi di perjalanan bagaimana perjalanannya? Karena masih hujan, kita menempuh hujan ya. Alhamdulillah bisa sampai di sini dengan selamat dan bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Alhamdulillah ya, walaupun karena tadi juga kebetulan kita kehujanan ya Kak Irfan. Sama ya. Sama, tapi alhamdulillah karena kita juga pengen sharing-sharing sama teman bicara di rumah atau dimanapun, jadi kita juga gak sabar nih gitu. Oke, hari ini kita bakal sharing-sharing Ibu terkait puasa tanpa panggung ya Kak Irfan. Kira-kira di tema kita pada sore ini kan cukup menarik ya Ibu ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan dari aku sendiri atau dari kita gitu Bu. Bagaimana sih kita itu menyikapi orang yang tidak konsisten dalam berpuasa ataupun lupa tapi dia tidak mau untuk mengganti gitu. Utang puasa ya jadinya. Ya. Baik di kalangan anak muda tentu saja lupa menjadi hal yang dinormalisasikan ya seringkali karena lupa kemudian kita pagi sarapan karena habit kebiasaan kita ya, bagaimana habitual kita itu pagi minum makan itu adalah hal yang biasa. Namun ada aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam agama kita. Ada saatnya kita sudah berpuasa. Betul. Ada kewajiban bagi teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Namun kalau lupa itu kemudian berkesinambungan, tentunya menjadi hal yang tidak biasa. Jika di awal kita lupa, kemudian kita minum, maka kita bisa melanjutkan kembali kegiatan dalam berpuasa. Tapi lupa itu jangan dipelihara. Nanti siang makan lagi, lupa lagi.
sore makan lagi, sehingga gugur kewajiban kita ya. Tentu saja teman-teman juga harus bersemangat dalam melaksanakan ibadah yang luar biasa ini. Banyak orang ketika di akhir puasa menangisi, mengapa momen-momen ini kemudian harus cepat berlalu. Semoga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Begitu harapan setiap muslim yang ada di dunia ini. Dan saya yakin mahasiswa di UIN Siber Syekh Nurjati ini selalu bersemangat dalam melaksanakan kegiatan puasa ini. Wah, Masya Allah. Tadi kalau semisal paginya kelupaan gitu ya Kak Irfan, itu ada dua kemungkinan sih, antara memang lupa atau pura-pura lupa. Itu tadi ya. Iya benar. Nah, ketika tadi kita berbicara mengenai lupa ya Bu, mungkin untuk next pertanyaan ada dari Irfan juga kebetulan. Nah, bagaimana sih cara kita itu menyikapi bahwasanya orang yang tidak berpuasa tetapi dia mempertunjukkan itu ataupun menampakkan bahwasanya Ngumbar-ngumbar ya. iya tidak berpuasa gitu di sekeliling kita gitu. Iya, tentunya sebagai manusia dewasa kita belajar ketika masa kecil dulu orang tua mendidik kita ada adab dalam berpuasa. Kebiasaan berpuasa yang dimulai misalnya ketika kecil kita diajarkan tengah hari saja, ada toleransi dari orang tua, kemudian sesudah itu kita wajib melakukan itu lagi, kegiatan puasa lagi. Namun untuk manusia dewasa seperti kita, kewajiban adalah hal yang utama. Ketika kita melihat teman-teman di sekitar kita yang dalam hal ini tidak berpuasa, mungkin satu yang kita harus utamakan adalah husnudon. Barangkali teman kita mungkin sedang datang bulan atau haid ya, atau teman kita sedang dalam kondisi menjadi musafir atau dalam perjalanan jauh. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang selanjutnya kita amati, itu adalah sebuah pembolehan, namun harus istilahnya disaur ya, atau hutang ini sebagai satu bentuk hutang yang harus kita kembalikan. Hutang kepada siapa? Tentunya hutang kepada Allah. Bagaimana kita memaknai puasa itu adalah sebagai satu bentuk kewajiban umat muslim. Kalau kita kemudian tidak berpuasa karena dalam kondisi haid, dalam kondisi musafir maupun dalam kondisi sakit yang membuat itu kita tidak bisa melakukan kegiatan berpuasa sebagaimana biasa, maka di lain hari wajib hukumnya bagi kita untuk membayar. Namun kalau ada beberapa teman kita yang kemudian merasa dia tidak wajib untuk berpuasa, mungkin kewajiban kita sebagai umat muslim adalah mengingatkan dengan baik, kemudian sopan, tidak arogan kepada ayo puasa, kamu sudah dewasa, kalaupun tidak bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, kamu harus mencicilnya karena ada kewajiban-kewajiban. Kalau itu dilakukan dalam satu kali Ramadan, nanti berikutnya akan menjadi kegiatan semacam candu, karena dia sudah membebaskan diri dari aturan yang wajib dilaksanakan kaum muslim, sehingga dia menjadi kecanduan lagi dan akan mengulang-ulang keadaan itu. Tentu saja menjadi tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong terkait tadi berbicara tentang memperlihatkan ya, Kak Irfan, aku jadi ada pertanyaan nih. Di era digitalisasi ini ya Ibu, kita sebagai generasi Z atau generasi muda gitu ya, kadang lagi hype-hypenya suka banget buat posting sesuatu di media sosial ya Ibu.
Itu kira-kira bagaimana cara membatasi untuk ketika kita memposting story tentang berpuasa atau foto-foto bukber mungkin ya Kak Irfan. Itu kita sebenarnya khawatir takut nanti menimbulkan efek samping negatif, efek negatif gitu ya bagi audiens yang melihat story kita, takutnya nanti dipandang ria atau seperti apa. Kiranya itu kita perlu membatasi atau harus seperti apa Ibu? Baik, Ibu akan membahas sedikit terkait bagaimana eksistensi kita sebagai manusia juga ingin diakui. Dalam ilmu sosial ada homo socius ya, bagaimana kita melaksanakan hubungan kemasyarakatan dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Manakala itu diposting bersama dengan keluarga, itu adalah sebuah bentuk muhasabah ya, bagaimana meningkatkan intensitas dalam hubungan kekeluargaan, kemudian menjadikan itu sebagai bentuk hubungan keluarga atau family yang lebih bagus lagi. Itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa dijadikan pembelajaran untuk orang yang melihatnya. Ini keluarga yang sakinah ya, keluarga yang melibatkan putra-putrinya dalam beribadah. Ada loh keluarga yang kamu mau puasa silahkan, kamu tidak berpuasa silahkan, karena menurut orang tua puasa itu adalah tanggung jawabmu kepada Allah. Namun mengajak anak kita sesekali waktu untuk berbuka puasa bersama juga meningkatkan intensitas bagaimana kekeluargaan itu sebagai sesuatu yang mahal pada masa sekarang ini. Dan untuk mengingat itu bisa jadi posting ya, ini keluarga saya, sehingga orang yang melihatnya juga akan berprasangka baik. Namun ada juga seseorang yang hampir setiap waktu dalam aktivitas berpuasanya itu diposting, misalnya dari bangun sahur apa, kemudian ketika dia melihat like yang diperolehnya tinggi, maka dia akan berupaya untuk melakukan itu terus berulang juga. Misalnya ada sholat duha, ada membaca Al-Quran, kemudian terus itu diposting sampai dia menjadi bangga. Kemudian dia juga bisa menjadi marah, kenapa yang like postingan saya kok semakin sedikit. Nah, sesungguhnya kita perlu berintrospeksi ya. Kalau kok semakin sedikit berarti ini orang semakin tidak respect dengan kebiasaan kita memposting segala sesuatu kegiatan berpuasa kita. Maka kalau kita boleh mengingatkan, ini adalah bagian dari ria. Rianya bukan ria secara langsung, tetapi bisa juga di era digital ini ria dipertontonkan dengan sering sekali memposting. Misalnya taraweh yuk, itu sesungguhnya juga sebuah bentuk ajakan yang bagus. Tetapi ketika kemudian di dalam taraweh dia live streaming ya, kemudian ini enggak, itu artinya begini, jangan melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan, yang natural saja. Kalau mau diposting ya usahakan bersama. Ketika sedang sholat posting, ketika sedang melakukan kegiatan ibadah lainnya posting, sedekah posting. Ibu ingin menjelaskan sebagai manusia jangan berlebih-lebih. Begitu. Ini perlu dicatat sekali ya Kak Irfan. Apalagi di kalangan kita yang masih bergebu media sosial gitu ya. Terus berikutnya ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi tadi kan membahas mengenai lupa, terus tadi membahas mengenai kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, ini ada
Mungkin pertanyaan bagi remaja, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat umum gitu. Menurut Ibu sendiri apa sih hukumnya bagi orang yang sedang melakukan puasa, tetapi dia tuh selalu melakukan hal-hal yang memang itu bakalan membatalkan puasa gitu, atau bahkan itu yang diharamkan dalam berpuasa itu sendiri. Betul. Iya, ada satu sisi di mana orang tidak puasa tapi dia sopan, Betul. ya, menghargai orang lain. Tapi di sisi lain ada orang yang berpuasa tapi dia menyakiti. Pada kondisi ini tentu saja saya melihat itu sebagai sebuah fenomena, ya. Misalnya ketika dia nggak puasa, dia seolah-olah seperti orang berpuasa. Maka dalam hubungan habluminanasnya dia bersikap menghargai orang lain. Namun dalam habluminallah mungkin teman-teman bisa melihat itu sebuah pengingkarannya atas ibadahnya dalam berpuasa. Dia sudah dewasa tapi dia nggak mau puasa. Tapi di satu sisi dia menghormati orang yang berpuasa, ya. Seperti ada juga itu karena sebuah keadaan ketika kita menstruasi, mau nggak mau kita juga akan menghormati teman-teman ya Sedang berpuasa. Ya, seperti halnya fikih menstruasi yang sekarang ini sedang digalakkan oleh ulama perempuan Indonesia. Bagaimana ulama perempuan menulis fikih tentang menstruasi, termasuk di dalamnya bagaimana kita harus menghargai orang yang berpuasa meskipun kita dalam kondisi menstruasi, ya. Iya. Kita memang diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa pada saat siklus kita sebagai seorang perempuan, namun juga ada penghormatan kepada pihak lain. Namun di satu sisi yang lain kita melihat orang yang tidak orang yang berpuasa tetapi dia membentak-bentak orang tuanya, menuntut harus buka puasa di restoran mewah, kemudian diposting kegiatannya. Bukankah ibadah puasa itu tidak membutuhkan panggung? Karena ibadah puasa kita adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan itu akan selalu terisi meskipun tidak diamati, tidak di-like oleh orang lain. Rahasia kita adalah bagaimana intensitas puasa itu dijalankan secara berkualitas. Jadi core dari pembahasan kita kali ini adalah tidak perlu panggung untuk menjalankan ibadah puasa. Wah, berbicara tentang berkualitas ya, Kak Irfan, tadi aku langsung ting gitu. Muncul. Iya, berbicara tentang kualitas Ibu, bagaimana cara kita mengetahui indikator yang sesungguhnya bahwasanya puasa kita itu sudah berkualitas atau belum gitu selama kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini? Itu kira-kira bagaimana, Bu? Puasa yang berkualitas atau kita sebut puasa yang berhakiki adalah di mana dalam kegiatan berpuasa itu kita bisa melaksanakan ibadah. Ibadah kita kepada Allah adalah kita benar-benar menjalankan aturan-aturan dalam kegiatan berpuasa. Kemudian terkait dengan habluminanas juga dalam berpuasa itu kita juga bisa menjaga hubungan kita dengan pihak yang lain. Dalam berpuasa kita tetap melaksanakan tugas kepada orang tua, misalnya tidak tidur saja tetapi membantu kegiatan ibu, membantu kegiatan ayah atau kakak di rumah, juga tetap melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa, tetap kuliah, tidak menuntut kemudahan-kemudahan sehingga menjatuhkan kita sebagai
orang yang selalu meminta-minta dalam puasa, minta kelonggaran, minta diberi kelebihan-kelebihan atau pelayanan-pelayanan yang istimewa. Jadi puasa yang hakiki itu adalah puasa yang berkualitas, tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat, melaksanakan tugas sebagai mahasiswa, bahkan tetap melaksanakan tugas sebagai umat beragama. Masya Allah. Oke, jadi iya benar banget Kak Irfan. Apalagi ternyata ini benar-benar banyak kutipan-kutipan yang harus kita catat juga ya Kak Irfan. Bahwasanya berpuasa itu bukan tentang kita menahan rasa lapar saja ya Ibu ya. Tetapi kita juga harus memposisikan diri sebagai hamba Allah yang tetap menjalankan kewajibannya. Oke, mungkin ini pertanyaan closing nih Ibu. Sebelum kita say goodbye mungkin ya Kak Irfan. Tadi sempat mengutip tentang etika juga dalam berpuasa ya Ibu. Kira-kira menurut sudut pandang Ibu, lebih baik seseorang yang tidak berpuasa tetapi dia menjaga lisannya, atau seseorang yang berpuasa tapi dia ceroboh atas perkataannya? Jika saya ingin memilih, dua-duanya tidak baik. Ya. Harus ada bagian-bagian bahwa kita memang harus berpuasa. Di satu sisi, di sisi lain juga bahwa kita juga harus melaksanakan hubungan atau interaksi yang baik dengan teman kita, dengan dosen kita, dengan para guru kita, ulama, bahkan dengan keluarga kita semua. Sehingga kalau kita memilih salah satu dari yang tadi, dua-duanya adalah satu bentuk pengingkaran kepada Allah. Ketika dia tidak mau berpuasa, tapi kepada orang dia baik. Atau yang berikutnya, dia berpuasa, ibadahnya sudah dinilai secara fikih sesuai. Tetapi hubungan kemasyarakatan, kemudian dari berpuasa itu dia tidur seharian, tidak mau kuliah, tidak mau beraktivitas dengan teman. Karena saya sudah puasa, jadi menurut saya puasa sudah selesai. Tapi tidak demikian. Apalagi mahasiswa sekalian adalah bagian dari meskipun Gen Z, tapi harus tetap menunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang siap memajukan peradaban Islam di dunia. Terima kasih Ibu. Ini sangat memotivasi sekali ya Kak Irfan. Tadi beberapa jawaban closing statement. Semoga teman bicara di rumah juga dapat mengambil pesan-pesan yang luar biasa hari ini dan diimplementasikan di kehidupan kita, yang dimana bulan-bulan ini itu merupakan bulan yang penuh dengan berkah ya Kak Irfan. Amin. Oke, mungkin tak terasa kita sudah di penghujung juga. Teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe, di like dan di share juga. Kita akan bertemu di next episode ya Kak Irfan. Semoga teman bicara tidak bosan. Nanti bertemu kita lagi. Terima kasih kami sampaikan Ibu. Semoga diperlancar dalam kegiatan lainnya juga. Amin. Oke, terima kasih teman bicara. Aku Amelia Agustina dan aku Muhammad Irfan Maulana. Pamit undur diri. Sebelum kita tutup, ada jargon. Ketika aku bilang podcast bicara, bisa dijawab jadi makin tahu. Podcast bicara jadi makin tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.